Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 7 pada bab kelima, yaitu membentuk pemimpin yang optimis melalui berzikir dan berdoa setelah sholat. Tadi yang akan kita bahas menganalisis keutamaan zikir dan berdoa setelah sholat. Sedangkan indikatornya yang akan kita bahas yaitu mengkategorikan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam zikir dan berdoa setelah sholat, yaitu menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam berzikir dan berdoa sebagai satu kesatuan tata cara pelaksanaan. Mari kita lihat peta konsep yang akan kita bahas pada materi kali ini. Setelah kita melihat peta konsep yang akan kita bahas, kita amati dari gambar-gambar yang ada pada slide dalam video ini. Yang kita bahas pertama kali yaitu tentang berzikir dan berdoa. Satu, tentang pengertian berzikir dan berdoa. Berzikir berasal dari kata adzikru yang artinya adalah mengingat, dzakara yadzkuru dzikron. Dan berdoa berasal dari kata ad-du'a'u yang artinya adalah mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Mari kita simak apa makna secara istilah dari kata adzikru dan ad-du'a'u. Silahkan kalian amati, kalian lihat dalam tabel berikut ini dari unsur-unsur zikir dan berdoa. Pertama adalah dilakukan secara berjamaah atau sendiri. Kedua, menggunakan bacaan-bacaan tertentu. Unsur yang ketiga yaitu mengikut sertakan hati yang terdalam, menyertakan keseriusan, yaitu menyertakan hati yang terdalam. Yang berikutnya mengikut sertakan berbagai perbuatan nyata. Berzikir sedangkan berdoa tidak diperlukan adanya perbuatan nyata, hanya memohon kepada Allah. Selanjutnya adalah mengandung unsur pengharapan, mengandung unsur untuk mengingat. Berzikir mengingat Allah, berdoa juga mengingat Allah. Ditunjukkan kepada Allah, sama-sama ditunjukkan kepada Allah. Dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Berzikir dan berdoa dilakukan dalam setiap saat. Berzikir bisa, berdoa juga bisa. Setelah kita mengamati dari tabel tersebut, bisakah kita membedakan antara zikir dan doa? Silahkan kalian amati apa itu antara perbedaan antara zikir dan doa. Kalau kita simak, kita lihat seakan-akan hampir tidak ada perbedaannya. Baik ditinjau dari segi orang yang melakukannya, bacaan-bacaannya hingga waktu pelaksanaannya, perbedaannya hanya terdapat pada makna dasar, yaitu sebagai makna dasar berzikir dan makna dasar berdoa adalah mengharap. Perbedaan hanya pada berbagai perbuatan nyata yang menjadi sebab terjadinya peristiwa berzikir. Contoh, kita melaksanakan sholat dapat menyebabkan kita mengingat Allah, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Sedangkan berdoa disebabkan adanya kebutuhan-kebutuhan manusia yang diharapkan oleh kita. Contohnya, kita membutuhkan prestasi yang tinggi di dalam belajar, sehingga selain belajar dengan sungguh-sungguh, kita juga disertai dengan berdoa memohon kepada Allah agar harapan tersebut dapat tercapai. Apa yang kita simpulkan dari tabel di atas? Berzikir merupakan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendiri dengan membaca bacaan tertentu atau melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan penghayatan hati yang mendalam dalam upaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan tempat. Berdoa merupakan kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendiri dengan cara membaca bacaan-bacaan tertentu yang disertai dengan penghayatan hati yang mendalam agar harapan-harapan kita diwujudkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap waktu dan tempat. Di antara salah satu waktu yang sangat dianjurkan di dalam berzikir dan berdoa adalah apa? Setelah sholat fardu 5 waktu. Waktu tersebut merupakan salah satu yang dijanjikan oleh Allah untuk dikabulkan doa-doa kita. Sedangkan tempat yang paling utama adalah masjid yang merupakan rumah Allah atau Baitullah. 2. Dasar hukum berzikir dan berdoa. Yang pertama,
Firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Allah juga berfirman, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Rasulullah bersabda, yang artinya seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak pula memutuskan hubungan silaturahim, niscaya akan Allah berikan kepadanya salah satu dari 3 keadaan, yaitu bisa jadi Allah mempercepat pengabulannya di dunia, atau Allah akhirkan pengabulannya nanti di akhirat, atau Allah ganti dengan menghilangkan keburukan yang sebanding dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapankah waktu berdoa yang lebih diperkenankan? Beliau menjawab, di bagian malam terakhir dan setiap selesai salat fardu. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa yang dapat kita simpulkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas? Berzikir dan berdoa termasuk salah satu perintah Allah kepada setiap manusia. Jika kita melupakan berzikir dan berdoa kepadanya, maka hakikatnya kita telah mati di sisinya. Meskipun rumah banyak penghuni, tetapi tidak dihiasi dengan berzikir, maka rumah hakikatnya juga kosong, tidak berpenghuni di sisinya. Allah memberikan jaminan kepada kita yang selalu berzikir dan berdoa akan selalu diingatnya dan dikabulkan permohonan kita. Ibadah berzikir merupakan keutamaan yang lebih dibanding dengan bersedekah emas berlian dan berjihad di jalan Allah. 3. Bacaan zikir dan doa setelah salat fardu. Banyak sekali tentang bacaan zikir dan doa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Para ulama berupaya untuk menghimpun bacaan-bacaan tersebut sehingga memudahkan bagi kita umat Islam untuk mengamalkannya. Dan masing-masing memiliki pilihan tentang bacaan yang harus dibaca setelah sholat fardu. Kita dapat memilih salah satu di antara himpunan zikir dan doa dari para ulama tersebut. Kita juga harus menghormati bacaan-bacaan yang berbeda dengan bacaan kita. Mari kita simak pada bacaan berikut ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حمدا دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Dilanjutkan bacaan doa, diawali dengan bacaan pendahuluan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup dengan penutup doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya yang keempat adalah tata cara berzikir dan berdoa. Mari kita simak bagaimana tata cara berzikir dan berdoa. Selanjutnya adalah tata cara berzikir dan berdoa secara berjamaah atau sendiri. Di sini saya simpulkan bagaimana tata cara berzikir secara berjamaah atau sendiri. Tata cara berzikir: 1. Berzikir hendaklah dalam kondisi yang suci dan memiliki wudhu, agar jiwa bisa lebih tenang dan khusyuk di dalam berzikir. 2. Jika berjamaah, imam dianjurkan untuk menghadap kepada makmum sambil kaki kirinya menghadap ke arah mihrab. Untuk para makmum menghadap ke arah kiblat. Begitu juga saat berzikir secara sendiri. 3. Di dalam berzikir berjamaah, imam bersuara keras yang tidak berlebihan dengan membimbing bacaan zikir kepada makmum. Caranya, suara imam mendahului suara makmum dan makmum mengikutinya sehingga terdengar hampir bersamaan. Allahumma salli Berbeda saat berzikir secara sendiri, yaitu bersuara lirih dengan ketawaduan. 4. Menghadirkan hati dan pikiran dengan penuh kekhusyukan dengan apa yang dibaca. 5. Membaca zikir sesuai dengan urutan yang telah disepakati oleh imam dan makmum dengan harapan untuk mempermudah makmum mengingatnya, sehingga
terdengar secara bersamaan. Berbeda saat berzikir secara sendiri, yaitu membaca bacaan-bacaan zikir berdasarkan himpunan dari para ulama atau pilihannya masing-masing. Tata cara dan adab berdoa secara berjamaah atau sendiri. 1. Memantapkan iman dan tauhid serta meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. 2. Berdoa tidak tergesa-gesa mengharap segera dikabulkan, tetapi terus berdoa dan terus memohon agar Allah mengabulkan doa kita. 3. Mengangkat kedua tangan hingga terlihat bagian ketiaknya dan batas ketinggian adalah setinggi kedua bahu. 4. Memulai doa dengan membaca sholawat salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5. Kemudian berdoa dengan membaca puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sedangkan makmum cukup mengucapkan amin. 6. Membaca doa. Bacalah doa-doa keseharian yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau doa-doa pribadi untuk kepentingan sendiri sesuai dengan keinginan dan doanya masing-masing. 7. Setelah selesai membaca alunan doa, membaca doa penutup untuk dirinya dan keluarganya serta umat Islam, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. 8. Mengakhiri doa dengan membaca sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 9. Mengakhiri doa penutup dengan membaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 10. Mengusap kedua telapak tangan ke wajah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar antara berzikir dan berdoa secara berjamaah maupun secara sendiri. Jadi kesimpulannya adalah 1. Pada alunan suara saat berjamaah dengan cara mengeraskan suara, sedangkan saat sendiri dengan cara suara yang pelan, cukup dirinya dan Allah yang mendengar. 2. Dalam zikir berjamaah, imam dan makmum sama-sama membaca zikir, sedangkan saat membaca penutup zikir hanya imam yang bersuara, sedangkan makmum cukup menjawab amin. Sedangkan saat berzikir dan berdoa sendiri, semua bacaan dibaca oleh orang yang melakukannya. Demikian materi bab zikir dan doa yang kita sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.